Om Swastiastu, halo apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini ya. Keluarga Sukinah. Pengertian dan hakikat keluarga Sukinah. Melaksanakan wiwaha atau perkawinan bagi masyarakat Hindu memiliki makna, arti, dan kedudukan yang sangat penting. Dalam caturasrama, wiwaha termasuk fase grahastasrama. Memasuki fase grahastasrama yaitu wiwaha oleh masyarakat Hindu dipandang sebagai sesuatu yang maha mulia. Seperti dijelaskan dalam kitab Menahu Dharma Sastra bahwa wiwaha tersebut bersifat sakral, wajib hukumnya, dalam artian harus dilaksanakan oleh setiap orang yang hidupnya normal. Melaksanakan wiwaha bagi umat Hindu yang sudah cukup umur merupakan salah satu amanat dharma dalam hidup dan kehidupan ini. Perkawinan atau wiwaha tidak baik dilakukan jika karena dipaksakan, pengaruh orang lain, dan sikap kekerasan yang lainnya. Hal ini perlu dipahami dan dipedomani untuk menghindari terjadinya ketegangan setelah menjalani grahastasrama. Keberhasilan yang dapat mengantarkan dalam wiwaha atau perkawinan adalah karena adanya sifat dan sikap saling mencintai, saling mempercayai, saling menyadari, kerjasama, saling mengisi, bahu-membahu, dan yang lainnya dalam setiap kegiatan rumah tangga. Terbentuknya keluarga bahagia dan kekal haruslah disertai adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban serta kedudukan suami dan istri harus seimbang dan sama, meskipun swadharmanya berbeda dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Mengapa perkawinan atau wiwaha itu mesti dilaksanakan? Wiwaha atau perkawinan dalam masyarakat Hindu memiliki arti dan kedudukan khusus dan penting sebagai awal dari masa berumah tangga atau grahastasrama. Apakah yang dimaksud dengan perkawinan, wiwaha, dan grahastasrama itu? Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Keluarga bahagia yang menjadi tujuan wiwaha samskara dalam terminologi Hindu disebut keluarga Sukinah, yaitu merupakan unsur yang sangat menentukan terbentuknya masyarakat yang sehat. Keluarga Sukinah disebut keluarga yang sejahtera. Kata keluarga berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata kula yang artinya abadi atau hamba, dan warga artinya jalinan atau ikatan pengabdian. Keluarga artinya jalinan atau ikatan pengabdian seorang suami, istri, dan anak. Jadi, keluarga adalah persatuan yang terjalin di antara seluruh anggota keluarga dalam rangka pengabdiannya kepada amanat dasar yang mesti diemban oleh keluarga yang bersangkutan. Sedangkan kata Sukinah artinya sejahtera, yang berarti segala kebutuhan lahir dan batin, yaitu boga, upaboga, pariboga dalam bentuk sandang, pangan, dan papan, serta jalinan kasih yang sejati. Jadi, pengertian keluarga sejahtera atau Sukinah
menurut pandangan Hindu adalah terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani dalam suasana berkecukupan, selaras, serasi dan seimbang sesuai swadharma atau kewajiban masing-masing. Keluarga Sukinah dalam agama Hindu. Perkawinan merupakan peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu. Dalam Menawa Dharma Sastra, bab 9 sloka 96 disebutkan sebagai berikut. Untuk menjadi ibu, wanita diciptakan, dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Untuk bisa terwujudnya keluarga yang sejahtera, hendaknya hubungan suami istri harus dijaga sampai akhir hayat. Seperti apa yang tertuang dalam kitab Menawa Dharma Sastra, bab 9 sloka 101 sebagai berikut. Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati. Singkatnya, ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri. Selanjutnya, dalam kitab Menawa Dharma Sastra, bab 9 sloka 102 disebutkan sebagai berikut. Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai, dan hendaknya jangan melanggar kesetiaan antara yang satu dengan yang lain. Ini sesuai dengan ajaran Weda dalam kitab Menawa Dharma Sastra bab 3 sloka 60 sebagai berikut. Pada keluarga di mana suami berbahagia dengan istrinya, dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal. Tolak ukur keluarga sejahtera dan bahagia atau Sukinah menurut Hindu. Sejahtera dan bahagia adalah suatu keadaan di mana rohani atau jiwa terbebas dari penderitaan, di mana jiwa dalam keadaan tentram dan damai atau santi. Unsur rumah tangga sejahtera dan bahagia atau Sukinah menurut Hindu yaitu 1. Kecintaan. Cinta adalah dorongan yang sangat kuat sekali yang timbul dari dasar hati yang paling dalam untuk membahagiakan objek itu sendiri dengan tidak melihat kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri objek tersebut dan mau menerimanya dalam keadaan bagaimanapun juga. 2. Kegembiraan tidak menanggung papa dan dosa. Kegembiraan merupakan suatu harapan dalam sebuah rumah tangga. Keluarga yang gembira adalah keluarga yang sehat lahir dan batin. Kegembiraan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di dalam rumah tangga. Demikianlah kegembiraan hendaknya selalu diusahakan oleh seseorang yang sudah tentu berdasarkan dharma atau kebenaran. Dengan demikian, maka dalam keluarga yang bersangkutan dapat terwujud keluarga Sukinah, yakni keluarga yang sejahtera, bahagia, dan ceria. 3. Kepuasan. Pernyataan rasa syukur terhadap semua anugerah Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa yang harus diwujudkan dengan perilaku sehari-hari agar dapat mencapai kesempurnaan hidup dan kepuasan batin. Dengan membangun rasa syukur terhadap hasil yang telah dicapai, maka akan dapat memberikan kepuasan. Dalam rumah tangga, ada 3 hal yang harus disyukuri sebagaimana yang termuat dalam kitab Chanakya Niti Sastra, bab 7 sloka 4 sebagai berikut. Santosa Trisu Kartawiyah Swadare Bojane Dani. Artinya, bersyukurlah dengan 3 hal, yaitu dengan istri sendiri, makanan yang ada, dan rezeki yang diperoleh. Tujuan wiwaha menurut Hindu. Berikut ini dapat diuraikan tentang tujuan perkawinan menurut Hindu, yaitu tujuan pokok perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir dan batin. Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur-unsur material dan non-material. Unsur-unsur material adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan atau perumahan
yang semuanya disebut arta. Unsur non-material adalah rasa kedekatan dengan Hyang Widi yang disebut dharma, kebutuhan biologis, kasih sayang antara suami, istri, anak, adanya keturunan, keamanan rumah tangga, harga diri keluarga, dan eksistensi sosial di masyarakat yang semuanya disebut kama. Berdasarkan kitab Manu Smriti, perkawinan bersifat religius dan obligator karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan jalan melahirkan seorang putra. Kata putra berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ia yang menyeberangkan atau menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka. Demikianlah pembahasan tentang materi keluarga Sukina bagian 1. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Demikian tayangan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.